welcome to my first YouTube channel Ngiring Autocar. Di sini aku membangun konten YouTube yaitu untuk tentang mereview mobil. Nah, buat teman-teman yang mau lanjut nonton videonya, tolong dibantu tekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Nah, untuk unit yang akan aku review di kali ini yaitu adalah Nissan Juke RX 2012. Oke, jadi unit yang saya review ini adalah unit Nissan Juke RX yang 2012, dan kita mulai dari tampak depan. Itu mobil ini termasuk mobil crossover yang memiliki kompetitor seperti HR-V atau CSR. Terus di depannya di sini udah dilengkapin 3 tempat lampu, yaitu yang pertama dari seinnya dan lampu kota. Terus lampu utama dari sini. Untuk fog lampnya sendiri di sini ada lampu utamanya, terus di sampingnya ada lampu LED seperti ring gitu. Jadi ketika malam untuk di fog lampnya nanti di sini berwarna biru. Nah, di bawah sini ada lubang-lubang untuk radiator. Di sini juga ada grill khasnya dari Nissan. Oke, jadi dari tampak sampingnya di sini sudah ada wrapping di bagian samping. Nah, di samping sini juga udah ada over fender. Terus spionnya belum isi sein. Nah, wiper juga udah. Terus di sini ada talang air. Dan untuk mobil ini sudah keyless. Dan ini dia kuncinya. Oke. Nah, jadi tinggal lock unlock dari sini, dilengkapi dengan immobilizer. Nah, untuk buka sendiri kalian bisa dekatkan kunci dengan tombol juga. Untuk lock dan unlock juga sama, tinggal klik aja tanpa harus menggunakan remote. Oke. Jadi untuk bagian belakangnya sini yang unik dari Juke itu adalah tuas pembuka pintunya ada di atas di kaca. Jadi pada tahunnya ini yang pertama mengeluarkan sebelum HR-V. Untuk pelek rodanya menggunakan ukuran 215/55 ring 17. Dan ini pelek aslinya tapi sudah direpaint menjadi warna hitam metalik. Untuk antenanya sendiri model shark fin ini sudah diganti. Untuk bagasinya sendiri sini tidak bisa dikatakan luas di kelasnya, tapi cukup. Nah, untuk bagasinya sendiri di sini sudah ada dilengkapi lampu bagasi. Nah, di sini juga ada lumayan masuk di kanan dan kirinya. Nah, terus untuk di bawahnya di sini ada toolkit. Terus di sini untuk ban cadangannya. Oke. Nah, untuk memerlukan ruang yang lebih, kalian bisa tarik tuas dorong ke depan. Nah, di sini juga sudah rata lantai, jadi lumayan besar. Ke dalam. Oke, kita lanjut ke row kedua. Oke, baik, untuk row baris kedua cukup. Untuk tinggi saya yang 170 cm, legroom terasa masih oke. Tapi legroom bisa 2 jari. Headrest bisa di adjustment. Ada 3 headrest ya. Terus belt juga ada 3 titik. Untuk yang di belakang di sini ada gundukan, jadi agak membuat kesan sempit ya di sini. Untuk baris kedua sendiri di sini juga sudah door handle chrome. Ada 1 buah penyimpanan untuk cup holder, ada sound system juga di sini. Oke, kita pindah ke baris pertama. Nah, untuk bagian driver sendiri di sini power window sudah auto di bagian driver, dan yang lain masih manual. Di sini ada 1 buah cup holder dan soket, setbox soket. Terus untuk spion di sini sudah auto retract. Terus
sini juga udah biasa nih. Sini ruang penyimpanan juga. Kisi-kisi AC bisa di-switch. Untuk setir sendiri di sini belum dilengkapi dengan audio control, belum ada tombol-tombolnya. Tapi sudah dilapisi dengan kulit. Nah, sekarang kita bakal coba hidupkan mobilnya karena sini juga panas. Kita cukup dekatkan kunci aja, tekan sekali spion auto retract, tekan lagi sekali untuk informasi MID, dan injak pedal gas untuk start engine. Oke. Nah, untuk unitnya sendiri di sini sudah bawaan dari pabrik, dilengkapi dengan radio, musik, video, picture setup. Untuk Bluetooth juga bisa, explore internet juga bisa. Di atas head unit di sini ada tombol hazard, terus spion tengah udah ada dynamic view, sini udah ada lampu baca. Untuk sini udah dilengkapi dengan kaca, driver dengan penumpang juga sudah. Karena di sebelah driver tidak ada pegangan tangan, tapi sebelah penumpang driver ada. Nah, terus untuk sisi kiri di bagian pintu sama dengan bagian driver. Untuk handrem masih menggunakan model tarik. Nah, di bagian tengah juga di sini terdapat 2 buah untuk cup holder. Di sini untuk tuas transmisi sudah ada OD juga tentunya karena di sini menggunakan mesin CVT. Nah, di sini juga ada yang unik dari Nissan Juke, yaitu drive mode di mode-nya, yaitu ketika kalian tekan tombol di mode, nah ini akan berubah menjadi mode berkendara. Terdapat 3 jenis pilihan yang disediakan oleh Nissan, yaitu yang normal untuk kecepatan normal, sport untuk ya lebih agresif responsif, dan eco untuk efisiensi bahan bakar. Di sini juga ada defogger, terus kita balik ke AC, kita aktifkan climate. Di sini udah ada suhu, terus di sini juga udah ada blowernya, kecepatan kipas, dan untuk suhu AC juga sini udah bisa auto. Oke. Terus untuk bagian kisi-kisi AC tengah di sini udah ada, bisa diatur ya. Atas bawah juga bisa. Oke. Untuk di bagian depan penumpang di sini udah ada ruang penyimpanan soft opening. Oke. Oh ya, di sini lagi satu ada ruang penyimpanan juga di bawah belakangnya cup holder, dan di sini juga ada ya tempat sederhana kecil juga sih. Nah, sekarang kita bakal bahas mengenai ruang mesin. Kita ke depan. Ya. Oke, jadi ini dia ruang mesinnya. Jadi di sini cukup padat. Mesin ini berkapasitas 1500 cc yang memberikan tenaga sebesar 114 horsepower dan torsi sebesar 148 Nm. Mesin ini sama seperti Nissan Navia dan Grand Livina. Apa rasa berkendaranya? Mari kita coba test drive. Oke, sekarang kita berangkat. Oh ya, untuk audionya sendiri sini juga lumayan enak untuk didengar. Kita coba setel untuk musiknya. Sini ke radio. Untuk konsumsi bahan bakar sendiri dalam kota bisa mencapai 11 km per liter dengan menggunakan mode eco. Dari kenyamanan sini lumayan nyaman
tapi suara roda masih terdengar. Suara mesin dengan RPM rendah tidak terlalu terdengar ya. Jadi kalau lagi kick down, lumayan masuk ke mesin. Di sini juga terdapat power outlet. Nah, satu buah. Untuk Nissan Juke sendiri sudah dilengkapi dengan SRS airbag, ABS dan ABD. Oke, jadi untuk bahan material dashboardnya sendiri di sini hard plastik ya, belum ada soft touch, termasuk di pintunya juga. Tapi dilapisi dengan bahan fabric, sama juga dengan joknya sendiri. Untuk lampunya sendiri di sini juga sudah ada auto, juga manualnya. Nah, untuk joknya sendiri di sini juga ada seat adjustment. Oke, masih manual. Terus untuk tinggi rendah berkendara juga, sama setirnya sudah tilt tapi belum teleskopik seperti ini. Nah, oke, sekian review dari saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Tunggu video saya selanjutnya seputar otomotif. Thank you for watching and see you to the next video.